di kesempatan Kalau ada akan memulai masih itu sih mas. Laisa zu. Kalau zu itu kemarin Kita kan punya lima atau sudah hafal keluar jadi ada tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu dan juga untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang semoga Allah berkahi ini. Dan tentu menghadiri majelis ilmu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak banyak orang yang Allah berikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau mendakwahkan Islam, menyebarkan dakwah Islam dengan dakwahnya para rasul, yaitu dakwah untuk menyembah Allah semata. Dan tidak ada para rasul kecuali mereka berdakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di pagi hari yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita sama-sama akan insyaallah mengkaji setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, sebagaimana disampaikan di antara tema kita yaitu dasar-dasar fikih ibadah. Kalau di modul yang kemarin di-share itu memang ada beberapa hal yang tidak disampaikan seperti itu. Maka di modul itu hanya disampaikan tentang sholat, akan tapi rinciannya belum disampaikan. Ada hikmahnya, yaitu agar para peserta, teman-teman, dan juga baik ikhwan pun akhwat agar fokus, agar bisa mencatat seperti itu. Karena biasanya kalau semuanya udah ada di buku, oh udah ada, oh udah ada, ntar dibaca, ntar lewat. Ya, semoga ini bisa menjadi penyemangat kita untuk bisa terus menuntut ilmu seperti itu. Kalau ada yang udah memprint, masya Allah, nanti mungkin bisa diberikan catatan kaki, atau ada di tempat yang kosong bisa dicatat untuk keterangan-keterangan yang detail seperti itu. Minggu lalu sudah disampaikan tentang syarat-syarat wajib seorang itu sholat ya. Yang kemarin sudah disampaikan, pertama orang itu harus muslim. Kemudian dia harus sudah baligh. Berarti kalau belum baligh, belum dihitung. Jika dia meninggalkan, dia tidak berdosa seperti itu. Namun di hadis lain, muru auladakum bisolah wahum abna sab'u sinin. Kata Nabi SAW, perintahkan anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Ketika 10 nggak mau sholat, maka pukul. Tentu pukulannya ini pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencidrai seperti itu. Ini berarti apa? Bahwasannya memang belum diwajibkan, tapi pengajaran sejak dini seperti itu. Namun sekali lagi belum jatuh kepadanya kewajiban untuk sholat. Begitupun Islam, orang yang belum muslim bisa saja dia ikutan sholat gitu, dia ikutan puasa karena mau sehat, tapi nggak terhitung ibadahnya. Kemudian syarat yang lain ialah berakal. Yang berakal ini orang yang hilang akal, yaitu entah karena mohon maaf gila misalnya, atau pingsan,
atau tertidur, kan ini tertidur hilang akal juga, maka dia tidak terhitung untuk diwajibkan sholat kecuali setelah dia sadar, begitu. Adapun untuk orang gila, maka dia misalnya akalnya hilang selama 1 tahun, maka tidak harus mengulang sholat selama 1 tahun, tidak. Adapun orang yang tidur, ketika dia lewat 2 sholat misalnya, maka dia harus mengulang sholatnya, seperti itu. Begitupun orang yang pingsan, karena ini hanya sementara, seperti itu. Adapun orang gila, dia sholat ketika dia sadar. Adapun ketika dia tidak sadarnya, maka tidak perlu diulang sholat yang sudah dia tinggalkan, seperti itu. Ini perbedaannya ya. Jadi jangan mentang-mentang syarat wajibnya berakal, terus tidur aja, habis itu nggak ngulang lagi sholatnya, kelewat terus. Tidak bisa. Ada perbedaan. Kemudian bersih dari haid dan nifas bagi seorang wanita dan juga pria, jika dia telah habis bermimpi, maka dia harus membersihkan dirinya. Bermimpi atau hubungan badan, maka dia harus mandi besar terlebih dahulu. Taib. Kemudian sampainya dakwah kepadanya. Sampai dakwah yang kelima, sampai dakwah ke orang tersebut, seperti itu. Dan tentu sampainya dakwah ke orang tersebut ini sudah saya jelaskan kemarin. Sampainya dakwah itu bahwasannya ada informasi bahwasannya sholat itu wajib. Dia sudah tahu. Ketika dia tahu, dan memang tanpa dia mencari tahu pun dia bakal tahu begitu. Sholat ini wajib. Di zaman sekarang itu sepertinya agak sulit menemukan orang yang tidak tahu sama sekali, kecuali mungkin dia hidup di hutan, hidup di pedalaman yang sangat jauh, dan dia muslim misalnya, atau dia tidak tahu sama sekali tentang kewajiban sholat, hanya tahu ada agama namanya Islam begitu, dan dia merasa dirinya muslim, maka ini tidak kena tidak diwajibkan atasnya dan tidak terkena dosa. Dan ini ada ya di beberapa negara Eropa, di antaranya saya pernah mendengar ada seorang syekh, dia itu dakwah ke berbagai penjuru dunia. Kemudian dia tahu ada sebuah kampung, di mana kampung tersebut itu nenek moyangnya itu muslim, yang datang pertama kali ke tempat itu muslim. Tapi setelah itu karena banyaknya orang-orang non muslim yang datang, akhirnya seakan-akan terhapus. Dan keturunannya pun hanya tahu, dulu kakek saya itu kayaknya agamanya Islam begitu. Dia pernah dengar. Nah, si syekh ini bicara ke orang tersebut gitu. Dan si anak ini, orang ini tahu kakeknya itu dulu suka pakai sorban. Dan yang datang ke rumah orang ini itu pakai sorban. Maka dia ketika didatangi oleh orang tersebut, dia langsung mengatakan, "Anda ini seperti kakek saya dulu," katanya. "Kakek saya ini pakai sorban. Apa sih yang ajaran yang Anda bawa?" Akhirnya baru dikasih tahu di situ ada Islam, ada sholat. Oh, ini yang kakek saya dulu amalkan. Dan dia tidak tahu sama sekali gitu. Jadi ternyata masih ada walaupun sedikit kayak gitu. Namun sepertinya kalau di Indonesia agak sulit ya. Kalau yang udah hidup di kota seperti ini, walaupun dia non muslim, dia tahu akan kewajiban sholat. Nah, taib. Kemudian di antara syarat sahnya sholat, kalau tadi syarat orang itu kapan diwajibkan sholat. Sekarang kapan orang itu disebut sholatnya sah gitu, beda ya. Seorang disebut sholatnya sah ketika dia tadi pertama muslim, kemudian yang kedua baligh, apalagi balik berakal, terus bersuci dari hadas, kemudian sampai kepadanya perintah. Kalau yang syarat sahnya sholat apa? Kapan seorang itu disebut dengan atau disebut sah? Bersih dari hadas. Bersih dari hadas. Hadas itu apa? Tubuhnya sudah suci. Begitu ya. Tubuhnya sudah suci. Misalnya, mohon maaf, dia habis buang air, entah kecil atau besar.
Kemudian dia langsung berwudu. Boleh nggak? Belum, bersihin dulu. Jangan masih ada sisa, mohon maaf, masih ada sisa kotoran, langsung berwudu. Nggak bisa. Harus dibersihkan dulu, istinja namanya. Bersuci dulu dia. Baru setelah dia bersuci baru berwudu seperti itu. Nah, jadi kalau kita sholat tuh kita nggak bisa di tubuh kita ini ada bekas dari najis, walaupun itu sedikit dan kita tahu ya, dan kita tahu. Kalau kita nggak tahu itu insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua, selain dari tubuh kita bersih dari najis, dari hadas itu yang kita disifati dengan najis. Kemudian yang kedua, bersih pakaiannya. Pakaian bebas dari najis, tempat sholat bebas dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat dengan baju yang suci tentunya. Menutup aurat baju yang suci, dan kemarin sudah disebutkan apa aurat laki-laki itu? Pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Nah, kemudian untuk wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kemudian yang keempat, tahu waktu sholat. Ini udah disampaikan ya, masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, maka tidak sah sholatnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita saat ini masih jam 10-an. Tapi ada yang ingin sholat zuhur, karena ingin cepat misalnya, atau saking semangatnya sholat, jam 10 udah duluan. Nggak bisa, nggak boleh. Kemudian menghadap kiblat. Maka di antara hal yang utama sebelum seorang itu memasuki sholat, paling tidak dia mengenal apa yang namanya bersuci, seperti itu. Paling dasar, apa yang namanya bersuci. Bersuci dalam istilah agama disebut dengan toharoh. Toharoh. Bersuci dalam istilah agama disebut dengan toharoh. Toharoh itu artinya bersih, suci. Dan toharoh ini secara makna terbagi kepada dua, begitu. Toharoh ini secara makna terbagi kepada dua hal. Yaitu toharoh ma'nawiyah. Ada yang namanya toharoh ma'nawiyah, ada yang namanya toharoh hissiyah. Ada yang namanya toharoh ma'nawiyah, ada yang namanya toharoh hissiyah. Hissiyah. Toharoh ma'nawiyah itu alias kesucian hati. Nama lainnya ialah kesucian hati. Toharoh ma'nawiyah, nama lainnya adalah kesucian hati. Sedangkan toharoh hissiyah, nama lainnya adalah kesucian badan. Saya ulangi, toharoh ma'nawiyah itu kesucian hati, hissiyah kesucian badan. Sepertinya itu belum ada itu.
Nanti insya Allah dibuatkan rangkumannya. Maka kenapa disebut dengan toharoh ma'nawiyah, kesucian hati? Karena ternyata hati pun butuh untuk disucikan. Dan inilah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 41. Surat Al-Maidah ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Maidah ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Ay yutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendaki untuk mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan, mereka memperoleh kehinaan di dunia dan di akhirat, mereka memperoleh siksaan yang besar. Di situ ada kata-kata toharoh juga gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah mereka tidak mensucikan hati mereka. Kemudian yang ingin kita bahas tentu adalah kesucian badan. Kesucian badan. Dan inilah yang di antara perintah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah juga ayat 6. Di mana surat Al-Maidah ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersuci. Di situ ayat tentang cara-cara cara-cara mandi, kemudian cara-cara wudu dan tayamum. Al-Maidah ayat 6 ini sangat jelas perintahnya bahwa seorang diperintahkan untuk mensucikan anggota tubuh mereka seperti itu. Baik. Maka kita ini bersuci dari apa saja? Begitu kan pertanyaannya. Kita ini bersuci dari apa saja? Yang pertama, kita ini bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil. Yang pertama, kita ini bersuci dari hadas kecil. Yang pertama, kita ini bersuci dari hadas kecil. Apa saja itu, Pak, hadas kecil? Buang air besar, walaupun namanya besar tapi itu kecil. Hadas asghar. Kemudian buang air kecil. Buang angin. Kemudian apa lagi? Di sini dikatakan bahwasannya kapan kita disebut sedang berhadas kecil, yaitu yang pertama ketika ada sesuatu keluar dari kubul maupun dubur. Begitu. Kubul. Kubul itu bagian depan. Bagian depan, dubur bagian belakang. Kubul itu tempat buang air kecil. Alat kelamin itu kubul. Dubur bagian belakang. Kapan kita disebut hadas kecil? Yang pertama, jika ada sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, baik dari alat kelamin atau dari dubur kita. Berarti kalau misalnya seorang nelan gundu, keluar gundu lagi, dia sedang berhadas atau tidak? Berhadas. Jadi jangan difikirkan ketika kita buang air besar saja. Tapi ketika ada yang keluar dari kubul atau dubur, maka itu disebut sedang berhadas kecil. Nah, tinggal permasalahannya kalau yang dari alat kelamin, kalau yang keluar itu mani, maka dia hadas besar kayak gitu. Pengecualiannya itu aja. Kemudian seorang misalnya juga mengeluarkan sesuatu yang lain. Kayak tadi selain gundu dia makan apa begitu kan, kemudian keluar dari bawah, maka disebut dengan berhadas. Nah, kemudian di dalam mazhab Syafi'i, hal yang kedua
disebut seorang itu sedang berhadas menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Iya, dengan tangan ya, tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang seperti itu. Tapi ada penjelasannya, walaupun ada yang mengatakan itu tidak membatalkan, yang mengatakan tidak membatalkan karena jika menyentuh tanpa syahwat. Kalau menyentuh dengan syahwat maka dia batal. Namun sebaiknya seorang muslim berhati-hati agar tidak menyentuh tanpa ada penghalang seperti itu. Jadi menyentuh langsung, misal kita setelah berwudu kita menyentuh kemaluan. Untuk kemaluan kita atau mungkin anak gitu ya, atau pasangan misalnya yang sudah sah, maka ini batal. Terlebih ketika menyentuh pasangan, maka sangat memungkinkan adanya syahwat di sana, seperti itu. Kemudian yang ketiga disebut sedang berhadas itu ialah ketika dia kehilangan akal. Kehilangan akal. Di antaranya kehilangan akal itu tertidur, seperti itu. Makanya para ulama ada yang mengatakan di antara pembatal wudhu itu apa? Tidur pulas. Yang dimaksud di sini adalah tidur yang pulas ya. Tidur pulas itu pembatal wudhu. Nah, kalau tidur lagi Jumatan, pulas nggak? Kalau pulas sampai sore Pak di masjid. Di antara maksud tidur pulas itu ketika dia tidur menyengajakan diri, gitu. Di antara maknanya. Ya beda ya, kalau masuk masjid emang sengaja mau tidur, insya Allah batal. Iya. Tapi kalau dia dalam posisi masih bukan posisi yang sengaja untuk tidur, tapi memang ngantuk berat, maka itu tidak membatalkan, seperti itu. Tapi kalau emang dia ingin tidur, sudah naik ke kasur misalnya, atau emang rebahan di masjid, terus berbahan berniat tidur, maka ini membatalkan wudu. Nah, di dalam buku yang saya bawa, yang dimaksud dengan tidur atau tidur yang tidak membatalkan wudu itu apa? Orang yang tidur dalam keadaan duduk yang dimana duduknya itu ialah di atas bumi, seperti itu. Jadi dia memang sedang duduk biasa kayak gini ya. Maq'adahu minal ard, maksudnya ialah duduk di atas alas, bukan untuk tidur gitu. Jadi dia sedang duduk misalnya paling kita katakan di lantai lah misalnya. Duduk di lantai tertidur. Maka ini bukan termasuk dari tidur yang membatalkan wudu. Kemudian di antara yang sebab berhadas yang terakhir ialah menyentuhnya dua kelamin antara kelamin wanita dan laki-laki, seperti itu. Baik. Lanjut. Sekarang kalau kita sekarang sudah mengetahui apa itu hadas yang kecil, maka hadas kecil ini yang tadi disebutkan hanya mewajibkan kita berwudu. Baru setelah itu boleh sholat. Jadi seorang tadi sebelum sholat dia pipis, maka hanya bagi dia berwudu untuk sholat. Seorang tertidur pulas, ingin sholat zuhur misalnya, maka sebelum dia sholat harus berwudu. Kemudian yang kedua, hadas besar. Hadas besar.
Disebut dengan hadas besar yaitu ketika yang pertama seorang berhubungan jima, baru seorang tersebut sedang dalam hadas besar. Kemudian keluarnya mani. Dan keluarnya mani ini baik mani perempuan atau laki-laki, seperti itu ya. Kalau untuk laki-laki yang keluar itu ada mani, ada madhi. Ada mani, ada madhi. Madhi itu apa? Cairan bening. Biasanya keluar sebelum adanya mani. Itu madhi. Dan ini tidak harus mandi, tapi dia disucikan. Biasanya keluar itu ketika sedang syahwat ini memuncak seperti itu. Maka keluar madhi. Ini namanya madhi. Dan dia tidak harus mandi, tapi dia najis. Dia tidak harus mandi, tapi dia sifatnya najis. Makanya kalau dia keluar madhi, kemudian kena bagian celana, celananya harus diusap air atau diganti. Itu madhi. Tapi kalau mani, insya Allah sudah bisa dibedakan ya, mani itu apa namanya, sperma. Sperma itu kental, putih seperti itu, maka ketika keluar, sifatnya dia tidak najis. Spermanya tidak najis, mani tidak najis, tapi mewajibkan mandi. Makanya Nabi SAW ketika masih ada bekas mani di celananya dan kering, hanya digosok saja seperti itu. Dan boleh dipakai sholat. Jadi mani itu tidak najis, tapi dia mewajibkan seorang untuk mandi. Itu bedanya madhi dengan mani. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang mewajibkan seorang untuk mandi yaitu hadas besar, yaitu untuk wanita haid ya. Haid dan nifas. Haid dan nifas. Nah. Dan yang terakhir yang mewajibkan seorang itu untuk mandi adalah al-maut, kematian. Dimandikan berarti Pak, bukan mandi. Dimandikan. Makanya seorang yang meninggal dia dimandikan. Nah, dia wajib untuk mandi, tapi tidak bisa karena sudah tidak bisa, tidak bernyawa, maka dia dimandikan. Makanya memandikan orang yang meninggal kita perlakukan seperti kita hidup gitu. Seperti mandi besar. Diwudukan, diusap, diberikan sampo. Jadi enggak ngasal siram aja gitu habis itu tinggal atau dikafanin, tidak. Memandikan orang mayit, memandikan mayit itu sama halnya ketika kita memandikan orang yang hidup atau kita sendiri sedang mandi besar. Dimulai dari kanan dulu, kemudian diwudukan, kemudian disiram sebelah kanannya dulu, disampoin, disabunin, dan kalau ada kotoran itu dibersihkan. Ya kayak kita lah, kita mandi nggak mungkin kita nggak bersihin kotoran kita gitu kan. Misalnya di bagian-bagian ada yang kotor, kita sedang mandi kita bersihkan. Begitupun mayit. Ketika dia sedang misalnya meninggalnya dalam keadaan sakit gitu ya, dan ternyata sudah buang air di tempat, maka yang memandikannya membersihkan seluruh hal tersebut. Makanya orang yang memandikan mayat pahalanya sangat besar. Nah, selain pahalanya besar dan harus orang yang amanah, dan dia tidak boleh orang yang tidak amanah. Maksudnya apa? Orang yang gampang berbicara tentang aib-aib, harus amanah, menjaga, yang tidak mengatakannya kecuali hanya kepada ahli waris atau keluarga seperti itu. Terlebih memang ketika ada hal-hal yang kurang enak.
Kalau hal yang baik maka boleh diceritakan untuk ibroh seperti itu. Itu adalah sekilas tentang kita bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah yang tadi saya sampaikan. Hadas kecil diantaranya buang air dan lain-lain. Hadas kecil, simpelnya hadas kecil itu yang mewajibkan kita hanya berwudu. Hadas besar yang mewajibkan kita mandi. Nah, baik. Sekarang setelah kita terbebas dari hadas, hadas itu yang menjadi sifat kita ya, atau yang menjadi beban kita, itu hadas karena dia tidak terlihat. Seorang setelah buang air kecil, ini biar tidak ini ya, antara hadas sama najis. Najis itu bendanya Pak. Hadas itu sifat yang melekat ke kita. Orang buang air, orang haid, wanita haid. Darah haidnya disebut dengan najis. Seorangnya sedang berhadas, kayak gitu. Baik. Setelah kita terbebas dari itu semua, maka kita dibolehkan untuk berwudu. Nah, apa saja hal-hal yang kita lakukan ketika berwudu? Ini saya sebutkan, dan ini mungkin materi inti kita pada hari ini, yaitu yang pertama, sifat-sifat wudu. Yang pertama ialah di antara sunnah sebelum berwudu, seorang itu bersiwak. Bersiwak. Di antara sunnah sebelum berwudu, seorang itu bersiwak. Bersiwak kemudian membaca bismillah. Tentu dengan niat ya, dengan niat dalam hatinya dia ingin berwudu. Ini jelas. Gitu. Kemudian yang kedua, mencuci dua tangan 3 kali, mencuci telapak tangan 3 kali. Dia mencuci telapak tangan 3 kali, yaitu dia bismillah, mencuci telapak tangan 3 kali. Setelah itu mencuci atau memasukkan air ke mulut untuk kumur-kumur, dan juga memasukkan air ke hidung. Jadi seperti ini Pak, masukkan air ke mulut, kemudian ke hidung, ke mulut dan ke hidung, untuk kumur-kumur dan membersihkan hidung. Sebanyak 3 kali. Nah, kemudian mencuci wajah seluruhnya. Mencuci wajah seluruhnya. Dan untuk yang memasukkan air ke hidung, ini sangat dianjurkan untuk membersihkan dengan serius. Dalam hadis Nabi SAW, mubaligh fil istinsyak, yaitu masukkan air ke hidung, dan Nabi SAW itu sampai kadang agak sakit gitu, berarti kan agak tinggi. Dan tidak hanya gini-gini doang, bukan cimit-cimit gitu doang, tidak. Tapi diserap, disedot, iya, sampai agak sakit, baru dikeluarkan, seperti itu. Nah, tapi kalau puasa nyedotnya jangan kenceng, masuk nanti batal. Iya, ini seperti itu. Wabaligh fil istinsyak. Jadi dimasukkan, benar-benar kita bersihkan isi hidung kita. Kalau yang ada lagi pilek atau yang masih ada sisa-sisa kotoran, dikeluarkan dulu. Sambil dicuci dikeluarkan. Entah
dibuang, di apa namanya, dibuang intinya, dihempaskan seperti itu agar keluar kotorannya. Kemudian setelah itu yang keempat, membasuh wajah. Membasuh wajah seluruhnya. Batasan wajah ini di mana, Pak? Wajah ini di mana? Iya, secara detail. Wajah itu batasnya dari mana? Dari awal biasa rambut orang itu tumbuh. Jadi kalau orang biasa di sini, maka dia dari sini. Kenapa harus ada biasa awal tumbuh? Karena ada orang yang nggak berambut. Dari mana? Dari sini gitu. Cuci muka dari sini. Nggak ada rambutnya. Tapi awal biasa orang tumbuh rambut dari sini. Dari awal, dari pangkal. Kemudian bagian kanan kirinya yaitu sampai sini, sebelum telinga. Bawahnya sampai dagu yang ada belahan ini. Nah, untuk orang yang berjanggut, untuk pria yang berjenggot dan janggutnya ini lebat, maka dia disunahkan untuk menyela-nyela janggutnya. Kapan seorang itu disebut janggutnya lebat? Kapan, Syekh? Kapan seorang disebut janggutnya lebat? Nah, ini anak ada tumbuh nih. Ini anak ada. Nah, seorang disebut dengan janggutnya lebat ketika orang masih bisa melihat dagunya. Tidak bisa melihat dagunya. Iya. Jadi daerah sininya udah nggak kelihatan atau sininya. Jadi benar-benar janggut. Nah ini tebal, maka dia menyela-nyela. Kalau kayak anak nggak perlu disela-sela ini. Nggak perlu anak begini-begini. Karena hanya segini yang sampai saat ini tumbuh gitu. Anak tidak motong ya. Karena tidak boleh atau makruh kita memotong janggut. Sedikit lagi. Kemudian setelah itu mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Yang mana? Oh 3 kali. Iya, wajah 3 kali. Kemudian mencuci tangan kiri 3 kali. Kemudian membasuh kepala. Membasuh kepala. Membasuh kepala. Caranya bagaimana, Pak? Seperti ini. Balik lagi. Tengah baru turun. Nah. Balik lagi. Depan baru turun untuk membasuh telinga. Nah. Walaupun di sini ada perbedaan dalam mazhab Syafi'i, telinga dengan rambut itu dipisah. Jadi kepala, habis itu baru telinga. Karena yang menyatukan antara kepala dengan rambut dengan telinga menganggap kepala itu telinga itu bagian dari kepala gitu. Sekali harus beda air begitu. Nah ini tapi perbedaan yang biasa. Kalau kita ingin yang dipisah maka tidak masalah. Kalau yang tadi secara langsung pun tidak masalah seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang membedakan tidak langsung, maka itu diantara yang dibolehkan dan ada dalilnya juga. Nah, untuk yang seperti ini sekali. Nah,
Dan setelah itu mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, dan sunnahnya digosok-gosok di sela-sela ya. Dan yang kaki kiri. Baik. Nah, dari semua itu yang wajib dalam wudu itu ada 6 hal. Dari semua yang tadi saya sebutkan sekitar 10 ya. Yang wajib itu ada 6 hal. 9 atau 10? 9 ya. Yang wajib ada 6 hal, yaitu yang pertama niat. Niat, kemudian mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai siku, membasuh bagian dari kepala. Jadi sebenarnya wajibnya itu kita misal airnya sedikit nih, kita basuh sedikit aja itu sudah jatuh terhitung berwudu kalau airnya sedikit. Kemudian membasuh kaki, dan yang keenam tartib, yaitu berurutan. Jadi berwudu itu berurutan, nggak boleh kita tidak berurutan seperti itu. Kalau dia sengaja maka wudu tidak sah. Kalau dia lupa, dia bisa balik lagi ke yang di mana di awal dia ingat. Jadi terakhir mungkin Anda sampaikan, maksudnya dari yang wajib ini ialah kenapa harus tahu kita ada yang wajib dalam hal wudu. Berarti kan di sini misalnya kayak tadi memasuh jenggot gitu kan. Kalau airnya sedikit kita nggak perlu begitu. Karena ini sunnah. Adapun yang wajib kita lakukan ketika kita sedang tidak ada air seperti itu. Adapun kalau airnya mencukupi, maka kita lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin seperti itu. Nah, dan doa setelah wudu, ada yang sudah hafal? Doa setelah wudu, alhamdulillah. Kasih hadiah nih. Pahala. Masya Allah. Berarti bukan dari kita hadiahnya, kok pahala. Iya, insya Allah nanti saya share di grup, saya bacakan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahannya dikit. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tadi yang pertama syahadat, insya Allah udah hafal ya. Tambahannya sama-sama ikuti. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Yang artinya setelah syahadat, ya Allah jadikanlah aku dari orang-orang yang bertaubat, kembali kepadamu. Tawab dari kata-kata kembali kepada Allah. Dan jadikanlah aku dari mutatahhirin, yaitu orang-orang yang suci, baik suci hatinya maupun badannya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.